Dan saya harus mengatakan berdasarkan data yang saya punya, militansi pemilih pendukung Anies lebih tinggi ketimbang pendukung capres yang lain. Dan kalau misalnya tingkat partisipasi pendukung Anies lebih tinggi ketimbang yang lain, dan itu terkonfirmasi di tanggal 14 Februari nanti, maka terjadi satu partisipasi atau turnout yang tidak seimbang. Nah, kalau misalnya orang mendukung Ganjar atau mendukung Anies, ya. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, lihat saja ini. Bahkan yang menjadi winner begitu kan, menjadi menjadi kekuatan atau menjadi menang begitu, ternyata Anies Caimin di situ begitu. Lihat saja. Ada yang mengatakan dari dari elektabilitas pencapresan Anies Baswedan, ternyata yang diuntungkan itu adalah Anies Baswedan, ya. Dan bahkan itu sudah beredar begitu kan, ya. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini begitu, mulai dari Ganjar, Pak Mahfud, terus kemudian Prabowo Gibran, Anies Baswedan Caimin, yang menjadi potensi kemenangan yaitu adalah Pak Prabowo dan Anies Baswedan, ya. Anies satu putaran, semoga Allah SWT meridai Pak Anies memimpin negeri ini. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Mengapa sekarang ini orang yang kemudian begitu kan, ya, militansi dari pendukung Pak Prabowo begitu kan, ya, yang kemudian yang tidak suka kepada Gibran begitu kan, ya, dia katanya banyak beralih dukungan kepada Anies Baswedan, ya. Bisa saja ini diuntungkan begitu kan, ya. Semakin menarik ini begitu kan. Ini Anies jadi winner begitu kan. Militansi pendukung Anies lebih solid dan tinggal dari, ya, capres lain begitu, ya, dan tinggi dari capres lain. Bayangkan. Itu sangat kuat sekali, tidak terpengaruh apapun begitu kan. Kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan para pengamat-pengamat ini begitu, menunjukkan bahwa Anies Baswedan bisa saja menjadi, ya, menang satu putaran. Karena kita lihat karakter pendukung dari Pak Prabowo dengan Anies Baswedan itu sama mereka begitu kan. Mulai dari 2019 itu nyata, hampir 95% dukungan tetap kepada Prabowo dan Anies Baswedan. Dan sekarang, ya, karena Pak Prabowo mengambil cawapresnya di Gibran, banyak yang kemudian kecewa pendukung-pendukung Pak Prabowo akan beralih kepada Anies Baswedan di situ, ya. Kita lihat bisa saja 60% begitu kan. Sedangkan pendukung Anies Baswedan yang hari ini tetap solid di situ begitu kan. Itu tingginya luar biasa, tidak pernah goyah begitu kepada beralih dukungan kepada Gibran atau kepada Pak Prabowo begitu. Tetap konsisten dia bersama Anies Baswedan. Maka dengan catatan inilah yang kemudian banyak muncul spekulasi begitu kan, ya, ini. Semoga Allah, ya, meridai Pak Anies Baswedan. Anies yang terbaik dan amanah. Anies Baswedan amin, ya, katanya. Tetap solid dan konsisten bersama Anies Caimin, ya. Salam perubahan. Anies bisa menang satu putaran katanya begitu, ya. Ini banyak yang kemudian diuntungkan oleh mereka begitu kan, ya. Karena pada akhirnya pendukung-pendukung dari Pak Ganjar sendiri kita lihat saja mereka, ya. Akibatnya ketika dia mengambil cawapres dari orang Madura yaitu Pak Mahfud begitu kan, ya. Secara mesin politiknya itu tidak ada begitu kan. Apa? Dari partai tidak ada, kultural NU memang ada, sebagian aja mereka begitu kan. Pernah ada nggak misalnya dari kultur NU, tokoh-tokoh NU yang mendukung dari kepada Pak Mahfud di situ begitu? Ada nggak begitu kan? Ini kan kecuali Mbak Yeni Wahid di situ begitu kan. Itu pun Gus Durian katanya begitu kan, kata Elisa tidak ikut berpartisipasi dalam dunia politik begitu kan, ya. Tidak terafiliasi kepada salah satu calon begitu kan. Artinya apa yang mau diharapkan begitu kan? Jelas di depan mata Ganjar sudah kalah begitu kan. Apalagi ada backingan Pak Lurah di belakang Pak Prabowo begitu kan. Jelas mereka begitu. Indikasi-indikasi lah yang kemudian, ya, Pak Jokowi jelas tidak mendukung Pak Ganjar begitu. Buat apa mendukung Pak Ganjar kalau anaknya menjadi calon wakil presiden? Kan begitu logikanya begitu. Kecuali Pak Prabowo kalah begitu kan. Maka akibatnya sekarang mulai permainan-permainan yang kemudian begitu kan, ya, MK mulai digoyah dan sebagainya begitu. Saya rasa MK tidak bisa mengambil atau memecat si Anwar Osman begitu. Tidak bisa begitu kan. Walaupun Dewan Pengawas itu hanya kode etik, bukan pemecatan, bukan ranah mereka begitu kan. Dewan Pengawas MK di situ begitu kan tidak bisa memecat di situ begitu. Bisanya adalah bisa memberikan kode etik, itu saja, tidak bisa memecat mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya ya tetap lanjut mereka begitu. Pak Jokowi kuat kok begitu. Banyak sekali, ya, pendukung Anies Baswedan insya Allah ikhlas untuk, ya, memenangkan Anies Caimin, ya.
Kalau niat yang baik dan tujuannya baik, insya Allah akan diberikan kemudahan. Amin, amin. Salam perubahan ya. Menjelang tanggal 14 Februari, semua lembaga survei rame-rame memenangkan Anies Caimin. Militansi pendukung yang solid tinggi harus disertai pengawasan dan pengawalan di tingkat KPU, PPK, dan PPS ya. Maka kita harus bergandengan tangan bersama-sama di situ menuju Indonesia yang bermartabat. Indonesia yang maju bersama Anies Baswedan. Kalau bukan Anies Baswedan, siapa lagi? Coba bayangkan begitu ya. Jadi intinya adalah begitu dimanapun kita berada begitu saudara-saudara kita ya, mari kita bersilaturahmi bergandengan tangan bersama-sama menuju Indonesia bermartabat, menuju Indonesia maju begitu kan, menuju Indonesia perubahan dan kemajuan di situ begitu. Yaitu dengan cara apa? Memilihlah Anies Baswedan. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat dengan analisis yang baru di situ begitu kan menunjukkan bahwa memang Anies Baswedan sudah dipastikan lolos begitu kan ya. Ini sangat luar biasa begitu. Orang-orang paling berpengaruh di dunia dan di akhirat ya. Anies Baswedan ya, insya Allah amin ya, menang satu putaran ya. Bahkan di satu sisi kalau ini memenangkan kontestasi politik begitu kan ya, bisa saja Pak Anies Baswedan menang satu putaran begitu. Kita lihat saja nanti begitu kan, karena politik itu kan dinamis, tidak menentu di situ begitu. Ya bisa saja ya. Karena ini adalah pendeklarasian yang sangat luar biasa begitu. Caimin punya potensi di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat dan sebagainya, di Banten, di Jakarta. Itu kemenangan yang sangat luar biasa. Ditambah lagi prestasi Anies Baswedan hari ini begitu. Sangat memukau, sangat luar biasa begitu ya. Dan intinya adalah kenapa masyarakat hari ini bisa dipecah belah begitu. Karena ya kepentingan-kepentingan mereka begitu kan ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Bahkan ya ada yang mengatakan ya kalau niat yang baik dan tujuan baik insya Allah Anies menang katanya begitu ya. Cianjur Anies Baswedan ya. Ini dari wilayah-wilayah yang lain banyak yang kemudian mendukung Anies Caimin di situ begitu. Ya kita lihat saja mereka begitu. Perkembangan politik sekarang semakin dinamis begitu kan ya. Bisa ketar-ketir sana sini begitu. Lihat saja di beberapa berita begitu kan. Pendukung-pendukung Pak Prabowo mulai agak muncul hari ini begitu kan ya, memberikan statement sana sini begitu, sangat luar biasa begitu kan ya. Pertarungan-pertarungan di detik-detik akhir ini. Kita tunggu saja begitu saat debat ya. Kami mendukung Pak Anies secara ikhlas. Kami ingin Indonesia lebih maju. Salam perubahan ya. Ganjar Pranowo oke, satu putaran katanya. Gerakan perubahan jangan kasih kendor. Semoga Pak Anies mantap ya. Anies ya, pendukung Anies kalau di survei bilang Ganjar, makanya surveinya tinggi. Tapi kalau pencoblosan full semua dukung Anies Baswedan di Pilgub DKI aja. Lihat saja di Pilgub DKI begitu kan. Selalu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasangan Anies menang ya, insya Allah begitu. Saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ya kemenangan Anies Baswedan di 2024 ini sudah nyata begitu. Lihat kita saja ya. Masyarakat Jawa Timur dengan para ulama, para kiai juga bersama di situ begitu bergandengan tangan di Jawa Tengah, di berbagai daerah, petani, nelayan dan sebagainya begitu kan sudah bersatu mendukung Anies Caimin di situ. Tapi inilah politik kita, jangan sampai kita itu ya digadaikan dengan uang di situ begitu ya. Walaupun ya terima uangnya dari mereka begitu kan, tapi tetap cobloslah Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.